Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Dari saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur di lantai 4, Gedung D, Jalan Raya Kalimalang, nomor 1 Borobudur. Nah, dalam podcast ini hari ini saya mengundang Profesor Dr. Faisal Santiago. Beliau adalah Kaprodi, Kepala Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Ya, selamat sore, Prof. Faisal Santiago. Selamat sore Bu Dekan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof sudah hadir. Eh, kita akan berbicara mengenai program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang Prof pimpin, ya. Kapan nih Prof terbentuknya program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Prof? Baik, terima kasih Bu Dekan ya. Jadi program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini mendapatkan SK pada tanggal 20 Desember tahun 2010. 2010. Nah, disitulah mulai awalnya program doktor mendapatkan izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan doktor hukum. Nah, alhamdulillah sampai dengan terbentuknya sampai saat ini program dokter sudah 2 kali diakreditasi Ya. dan sampai saat ini kita dengan nilai akreditasi B, dan yang terakhir pada tahun yang lalu kita juga bisa mempertahankan dengan nilai akreditasi B dengan nilainya yang meningkat. Kalau pada pertama kali dapat B itu mendapatkan nilainya 311, sekarang kita meningkat 318. Wah, ya. Dan ini menjadi nilai yang sangat tinggi untuk program dokter swasta di Jakarta. Jakarta ya, Prof? Jadi sangat bersyukurlah saya dengan kerja keras tenaga pengajar, para mahasiswa, kita bisa mendapatkan akreditasi yang baik. Ya. Kalau berbicara tentang program doktor hukum, nah yang ingin saya tanyakan nih Prof, pengajarnya. Nah biasanya kan kita kalau melihat perguruan tinggi, kita mau masuk nih program doktor hukum. Yang awal kita lihat itu adalah siapa sih pengajarnya? Profesor bukan. Nah terkadang profesor aja kan kalau ada yang terkenal gitu ya, ada yang macam-macam nih Prof ya kalau kita berbicara tentang profesor, ada juga profesor yang hanya ada nama tapi dia nggak pernah terlihat. Nah gimana nih Prof di Borobudur nih pengajarnya, tim pengajar dari program dokter hukumnya? Ya, syukur alhamdulillah ya, semua mahasiswa yang kuliah di Universitas Borobudur Ya. itu mendapatkan para pengajarnya, menurut saya itu Mhm. adalah pengajar yang sangat berkualitas ya. Ya. Kenapa berkualitas? Karena pengajarnya itu semua adalah guru besar, dan guru besarnya itu nggak tanggung-tanggung, itu adalah selebritis lah kalau saya Nah bilang, itu. selebritisnya hukum. Ada Prof Zudan Arif Fakrullah yang saat ini Ya. menjadi Dirjen Dukcapil. Mhm mhm. Ada Prof Hikmahanto ya, Mhm. beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia yang bergabung dengan Universitas Borobudur khususnya program doktor dari awal berdirinya. Ya ya. Lalu ada Profesor Takdir Rahmadi, Mhm. beliau adalah Hakim Agung Hakim yang Agung ya. sebelum menjadi Hakim Agung adalah sebagai guru besar di Universitas Andalas Padang. Lalu ada Prof Dr. Surya, Ya. beliau juga seorang Hakim Agung yang sebelumnya juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Hasanuddin, Ya. dan saya juga ada di sana sebagai tenaga pengajar. Lalu ada Profesor Dr. Arifin Husain yang sebelumnya banyak berkecimpung di Mahkamah Konstitusi. Lalu itulah semuanya yang memberikan kontribusi yang besar bagi para mahasiswa kita yang sedang menuntut ilmu di program doktor. Jadi yang jelas mereka adalah meluangkan waktunya mengajar di Universitas Borobudur dengan senang hati, Mhm. dengan sukacita, sehingga para mahasiswanya itu merasa untung dan merasa happy Mhm karena mhm. mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari para Profesor. profesor yang menurut saya adalah pendekar-pendekar hukum Ya, itu. karena kan ada juga masukan mengatakan bahwa namanya doang profesor belum tentu kadang asistennya, tapi ini real ya, Oh, profesor yang datang gitu ya? real, dan Ya. ini saya sendiri yang memantau Mhm. ya, saya sebagai ketua program doktor hukum benar-benar memang sangat pantau, Mhm mhm. yang mengajar itu 100% adalah guru besar.
Ya. para profesor ini ya. Yang kedua, kami tidak pernah yang mengajar itu adalah doktor gitu. Tapi dokter-dokter ada kita ini adalah sebagai asisten. Oh Ya karena iya, nanti akan suatu saat mereka-mereka ini akan menjadi dokter guru besar hukum. Oleh karena iya, itu mereka belajar kepada guru besar ini gitu ya. iya, Nah, iya, eh, apa namanya ya istilahnya kalau dalam dunia pendidikan pecangkokan supaya nanti dia bisa mandiri, bisa jadi guru besar. mhm, Karena mhm. tahun ini saya mentargetkan ada 2 guru besar lahir ya dari program doktor hukum Universitas Borobudur. Jadi saya garansi pengajar yang ada adalah para guru besar sesuai dengan yang kita tuliskan dalam leaflet atau dalam brosur-brosur yang kita sebar kepada masyarakat. Ya. Program doktor hukum, kalau berbicara tentang program doktor hukum ya Prof ya, artinya berapa lama sih Prof perkuliahannya? Ya, apakah sama dengan S1? Kalau saya kan dekan di S1 itu ada 4 tahun, 8 semester gitu Ya. ya Prof ya. Ini apa aja nih Prof? Setiap semester ada berapa semester? Lalu apa sih giat per semesternya itu? Apakah ada tuntutan untuk mahasiswanya untuk buat karya tulis, untuk pembekalan dia nanti pas membuat disertasi? Gimana tuh Prof? Ya, program doktor hukum yang kita jalankan ini tentu sesuai dengan amanah undang-undang, Mhm, amanah dari Kementerian pendidikan. Ristekdikti gitu Ya, ya, bahwa perkuliahan itu minimal untuk program doktor, mhm, minimal minimal adalah dilakukan 4 semester, 4 semester minimal, ya? minimal. Minimal ya, oke. Jadi kalau bicara minimal, maka seseorang itu bisa selesai 4 semester kan, Ya, 4 2 semester tahun ya? 2 tahun gitu ya, Oke, oke. dan itu ternyata sudah ada yang lahir doktor hukum kita itu yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Nah, Luar saya biasa, masih ya. masih teringat di benak saya itu adalah yang pertama kali dengan lulus 4 semester itu adalah Bapak Herman Fikri. Oh, Pak Herman Nah, Fikri, itu ya. dari Palembang Ya, dan ya. saya ingat juga penguji eksternalnya itu Prof. Johnny Emerson dari Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang dan ya. beliau mengatakan, "Wih, kualitasnya luar biasa," Mhm, gitu ya. mhm. Ya dan tidak ada yang apa namanya menjadikan bahwa kenapa harus sekian semester atau 10 semester Mhm, atau 6 mhm. 6 tahun. Ya. Ternyata memang kita sesuai dengan aturan gitu ya, Mhm. minimal adalah 4 semester dan kuliah tatap mukanya memang itu 2 semester 2 ya, semester. ganjil dan genap. Ya. Seseorang itu bisa menyelesaikan disertasi itu dengan 44 SKS. Mhm. Nah, 44 SKS itu diselesaikan dalam perkuliahan tatap mukanya 2 semester dilanjutkan dengan penulisan disertasi. Jadi Nah, penulisan disertasi pun itu memakan waktu yang panjang gitu ya, yang mhm, hampir mhm. kalau dia intens gitu ya dengan serius itu dalam waktu 1 tahun itu sudah sampai ujian terbuka. Ya karena proses bimbingannya kita nggak main-main Iya. ya. Pertama, kenapa saya nggak main-main? Mahasiswa kita sebelum ujian tertutup Mhm. dia harus sudah mempunyai 2 karya ilmiah. Ya, iya, Nah, karena ilmiah ya ya. 2 karya ilmiah Mhm. ini juga amanah dari undang-undang di Ristekdikti Mhm, bahwa mhm. setiap lulusan doktor harus mempublish 2 karya ilmiah. Iya. Alhamdulillah semua mahasiswa kita yang ujian doktor hukum sudah melalui itu. Mmm. Jadi nggak main-main. Iya. Yang kedua adalah dilakukan cek plagiarisme. Nah, ini Nah, yang artinya penting ini. sekarang lagi rame kan nih Iya, mengenai benar, plagiarisme, benar, ada benar, benar. self plagiarism Yes, atau auto plagiarism, mhm. tapi sudah kita bekali mahasiswa kita jangan main-main dengan Iya. karya ilmiah. Mhm. Artinya Anda harus benar-benar menaruh apa namanya tulisan itu sesuai dengan standar yang diberlakukan. Ada Jadi prestasi ada jadinya ya, prestasi jadi yes. kelihatan. Jadi Mhm. nggak bisa seseorang itu menulis disertasi itu dengan main-main. Nah, Iya. apalagi dibimbing oleh promotor dan promotor yang tadi sudah saya katakan sangat berkualitas oleh Iya. para guru besar ini. Mhm, mhm. Tetapi karena mereka semangat ya karena mereka jujur saja kalau yang kuliah di swasta ini kan mereka membiayai dirinya sendiri. Sendiri, ya. Jarang saya menemukan mahasiswa doktor hukum ini yang beasiswa. Tapi Mhm. kalau di negeri mungkin ya Iya. karena dia dapat beasiswa gitu ya Mhm, sehingga mhm. keseriusannya masih kurang gitu Mhm, mungkin ya. mhm, Tapi mhm. saya nggak bisa menduga-duga. Tetapi yang saya perhatikan dalam mahasiswa kita itu menulis disertasi sampai dia selesai sudah ada yang 2 tahun atau Mhm, 4 mhm. semester lewat sedikit. Mhm, mhm. Eee, tapi kalau bicara yang lama ya banyak juga Ya, itu gitu tergantung ya. dari Jadi ini tergantung juga dari ya, niatnya mahasiswanya juga ya, niatnya, iya. tergantung dari niatnya. Jadi ada Heeh. juga mahasiswa yang menyelesaikan kuliahnya itu
9 semester, Ya. 10 semester, Mm, 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 mm. bahkan ada yang 14 semester Nah, gitu ya. kemauan nih, kembali Ya, kemauannya ya. kembali lagi kepada mahasiswa itu Ya, sendiri ya, ya. ya. Nah, saya sangat bersyukur banyak mahasiswa kita yang range-nya selesai itu antara 2 tahun sampai 3,5 tahun, Mm, itu standar yang kita mm. biasa hadapi dalam perkuliahan kita untuk mencapai doktor. Tapi ini lancar ya Prof ya? Artinya kan ketentuan ini ada mungkin nggak semua Hmm. program dokter hukum ini adalah jebolan hukum. Ya. Nah ini kan saya tahu nih di sini ada para dokter yang mau jadi dokter hukum gitu ya. Ada juga dari ekonomi yang tadinya program S2, S2 ya, S2-nya itu dari ekonomi. Kok dia larinya ke dokter hukum? Karena hukum ini kan gak ada matinya Prof. Iya. Artinya hanya ilmu hukum nih yang gak bisa diketok palu aja masih kita nekat gitu ya. Untuk membuktikan kebenarannya gitu ya. Rasa penasaran banyak. Gimana nih Prof? Ya jadi gini, untuk program dokter hukum Universitas Borobudur ini memang kita multi entry. Artinya dari semua disiplin ilmu boleh mengambil dokter, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Ya. Sebagai contoh kalau dia S1-nya non hukum, S2-nya non hukum, maka dia harus mengambil matrikulasi. Oh iya, matrikulasi ya. Setelah dia mengambil matrikulasi ada mata kuliah tambahan lagi yang harus ditempuh dalam 1 semester, ada tambahan 3 mata kuliah. Ya. Berat nggak buat mereka nih Prof? Karena kan dunia baru, ilmunya baru. Mereka taunya kan hukum, aturan ini. Tapi kan bagaimana mendalami hukum, teori-teorinya, yang belajar benar hukumnya itu problem nggak buat mahasiswanya? Itulah dia, karena memang dia sudah bertekad ingin kuliah hukum dan khususnya mengambil dokter hukum. Maka segala aturan-aturan itu benar-benar dia dia turuti. Nah, bagaimana nuturutinya? Dan ternyata mereka enjoy. Kenapa? Karena mereka merasakan, ternyata kuliah hukum ini yang sebelumnya bagi mereka itu adalah hutan belantara, tetapi begitu dikasih dengan tenaga mengajar yang cara mengajarnya baik, cara mengajarnya bisa kena, cara mengajarnya nyambung, diskusinya juga jalan, mereka enjoy. Mereka enjoy dan benar. Inilah yang merasakan mereka mengikuti kuliah dokter. Nah, bisa bayangkan ya, sekarang ini kami ada sekitar 68 dokter. 68 ya. dokter. Nah, dokter dari RSPAD, mereka mengambil dokter hukum gitu kan. Dan mereka mengambil kuliah matrikulasi dan kuliah tambahan. Nah, tadi timbul pertanyaannya, kenapa di kuliah dokter? Nah, jadi begini, ternyata dokter-dokter ini di samping dia sebagai seorang dokter, dia juga menduduki jabatan-jabatan. Ya. Nah, begitu menduduki jabatan-jabatan, mereka juga berhubungan dengan banyak hukum. Misalkan bagaimana kalau ada sengketa medik, kalau yang kepala rumah sakit bagaimana nanti menghadapi gugatan-gugatan, ada komplain dari masyarakat atau siapa saja yang selalu berhubungan dengan hukum, dan mereka merasa saya perlu kuliah hukum. Nah, itu di samping dokter hukum, banyak juga insinyur-insinyur, banyak juga ekonom-ekonom yang kuliah dokter hukum, dan semua begitu saya tanya gitu ya, kepuasan mereka sangat senang, mereka sangat happy kuliah dokter hukum khususnya di Universitas Borobudur. Ya, karena benar-benar cara mengajarnya ya, cara administratifnya sesuai dengan dengan fasilitas yang dia dapatkan itu sebanding lah gitu ya. Yang penting adalah mereka dapat ilmu yang luar biasa dari para guru besar hukum itu. Ya, jadi tidak hanya yang jebolan hukum aja ya, enggak S1 hukum, S2 hukum gitu ya. Jadi artinya dari sudut manapun gitu ya, istilahnya dari bidang ilmu manapun bisa ya menempuh dokter hukum ya. Tapi ada kekhususan itu adalah menempuh matrikulasi dan ada penambahan materi. Ya, jadi kalau bicara profilnya mahasiswa hukum kita itu ada dari kepolisian ya. Salah satu yang dari kepolisian itu Bapak Roni Sompi. Oh iya. Nah, bayangkan Bapak Roni Sompi itu waktu dia kuliah hukum di Universitas Borobudur, dia masih jabatannya Karawasidik tuh. Nah, lalu dia bisa menyelesaikan doktor hukum
Tapi agak lama beliau Iya, memang sekitar sibuk ya, agak kesibukannya kesibukannya, mungkin tapi ya. bisa selesai dalam waktu lebih kurang sekitar 6 semester sampai 7 semester. Mhm, Lalu setelah itu dia jadi Kadif Humas ya. mhm, mhm. Jadi waktu dia Kadif Humas dia dokter hukum, dia Iya, selesai. Tapi begitu dia ujian terbukanya beliau jadi Kapolda Bali ya. mhm, Jadi mhm. profilnya ada polisi, ada jaksa, Jaksa ya. ada Mhm, hakim, mhm. ya ada advokat, pengacara, terus Ini di luar luar hukum nih, ya Prof. luar Mana hukum. nih Kalau yang yang di luar hukum yaitu menurut saya yang surprise itu ya dokter hukum. dokter ya? Iya Oke. gitu ya. Masih belum puas dengan dokter harus pakai O nih, doktor gitu ya, Ya sah itulah. gitu. Nah, oke. Ya tadi kita udah lihat bagaimana giat dari program dokter hukum ya yang dipimpin oleh Prof. Faisal Santiago. Oke, Prof. Faisal Santiago, terima kasih banyak atas waktunya di studio podcast dokter hukum milenial ya Prof ya, Borobudur. Selamat sore Prof, terima kasih banyak. Ya, demikian wawancara dari saya mengenai program doktor hukum Universitas Borobudur bersama Profesor Faisal Santiago, Kaprodi dari program doktor hukum di Universitas Borobudur. Selamat sore, sekian, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.